Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan, mengidentifikasikan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai atau sila-sila Pancasila dalam bidang politik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Salman Rizky Ramadan, ada Muhammad Irfan Ramadan, ada Mujahidah Sinyasis, ada Muhammad Fareza, ada Dia Mufliha, ada Fitra Malia, ada Maesti Petra Meriska, dan Cindy Kurniati. Apa aja rumusan yang kita angkat dalam presentasi kali ini? Itu pertama, pasal makar dalam KUHP, kedua, penerapan makar di Indonesia, ketiga, makar dan kejahatan terhadap keamanan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Lanjut. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kegiatan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, tak terkecuali dalam kegiatan perpolitikan Indonesia, karena politik memegang peranan penting terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 104, makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Dan dalam pasal 106, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 107 ayat 1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 2, para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 108 ayat 1. Barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 2, para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Penerapan makar di Indonesia. Dalam konteks KUHP, pengaturan makar dimuat dalam pasal 87 KUHP. Disebutkan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53. Singkat cerita, makar adalah niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sendiri merujuk pada pengaturan percobaan yang ada pada pasal 53 KUHP. Namun, berbeda dengan percobaan, maka dalam konteks makar cukup ada niat dan permulaan pelaksanaan, maka pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum suatu sudah bisa dilakukan. Dalam percobaan, maka unsur ketiga yaitu percobaan itu tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri. Itu kenapa tidak ada percobaan makar, sebab tindakan makar cukup ada niat dan permulaan pelaksanaan. Sedang untuk percobaan, selain ada niat dan permulaan pelaksanaan, percobaan baru bisa dipidana bila perbuatan tidak selesai, bukan dikarenakan kehendak sendiri.
Selanjutnya, makar dan kejahatan terhadap keamanan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara secara sempit diatur dalam bab 1 buku kedua KUHP yang berjudul Kejahatan terhadap keamanan negara. Sedangkan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai keseluruhan tindak pidana terkait negara dan pemerintah sebagai objek, yang dalam kepustakaan disebut sebagai delik politik. Kejahatan terhadap keamanan negara dalam arti sempit dalam KUHP diatur mulai dari pasal 104 sampai pasal 127. Dari 23 pasal yang termasuk dalam bab 1 berjudul tindak pidana terhadap keamanan tentang tindak pidana terhadap presiden dan atau wakil presiden, makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara, dan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pelaku makar didakwa selain dengan menggunakan KUHP, juga dengan undang-undang di luar KUHP yang pernah berlaku adalah Undang-Undang Subversi melalui penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Dalam kesimpulan disertainya yang berjudul Analisa Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Bobby Lockman berpandangan bahwa pengaturan tindak pidana terhadap keamanan negara cukup diatur dalam KUHP saja tanpa perlu diatur lagi dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Baik, kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah karena sangat membahayakan keutuhan negara, maka tindakan makar bisa dihukum, bahkan ketika tindakan tersebut belum terlaksana dan masih berupa sebuah rencana. Namun, untuk menindak seseorang yang terindikasi akan melakukan perbuatan tersebut harus disertai dengan bukti kuat berupa dampak hukum yang terganggu. Lebih jauh lagi, ke depannya pemerintah diharapkan merevisi rumusan hukum pidana mengenai makar, agar lebih jelas tindakan mana yang benar-benar tergolong perbuatan tersebut, sehingga pelaku sesungguhnya dapat dihukum dengan adil. Dengan begitu, tidak akan ada lagi hak asasi seseorang yang dilanggar, dan kesalahpahaman yang dapat memicu rasisme tidak akan terjadi lagi. Baiklah, setelah selesai pembahasan kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.